Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu ada 7 hal yang harus kamu ketahui sebelum memutuskan pacarin temanmu sendiri. Nah, kira-kira apa yang perlu kamu ketahui? Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda untuk tidak salah mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Oke? So, berikut ini yang harus kamu ketahui sebelum berpacaran atau pacarin temanmu sendiri. Yang pertama, pastikan hubungan pertemanan kalian itu adalah sehat. Jadi kalian ini berteman, anggaplah kalian sudah 1-2 tahun berteman, atau mungkin 3 tahun dan seterusnya. Nah, cobalah renungkan dan ingat-ingat, apakah hubungan pertemanan kalian itu sampai sekarang ini sehat? Karena kalau pertemanan kalian gak sehat, terus kemudian kalian berpacaran, ya repot. Karena suasana di pertemanan kalian akan kebawa ke suasana waktu kalian berpacaran. Jadi cross check dulu baik-baik. Pastikan pertemanan kalian sehat. Kalau nggak sehat, ya sebaiknya jangan. Ya, ada orang yang begitu. Dia pikir, daripada dia ke orang lain, mendingan pacaran aja sama saya. Padahal dia udah tahu pertemanan mereka nggak bagus sebenarnya, hanya karena daripada. So, itu yang pertama, pastikan hubungan pertemanan kalian itu sehat. Baru kemudian putuskan untuk berpacaran dengan dia. Nah, kemudian yang kedua adalah jujur sejujurnya. Apa alasanmu memacarinya? Apa karena sayang daripada dia ke orang lain? Ada yang begitu. Wih, kita udah berteman lama nih, terus chemistry-nya juga bagus nih, berteman nih. Nah, daripada dia ke orang lain, ya udahlah, saya serobot aja. Ada yang begitu. Padahal sebenarnya dia nggak ada rasa, dia hanya menganggapnya teman. Ada yang begitu. Nah, apa alasan pastinya kamu memacarinya? Apa karena memang kamu cinta? Apa karena memang kamu sayang? Apa karena kamu rasa chemistry kalian baik? Apa alasannya? Dan pesan saya begini, jangan pernah kamu memacari temanmu hanya karena daripada dia ke orang lain, daripada sayang pertemanan kami, daripada kata daripada ini yang gak boleh. Ya, so itu yang kedua, jujur terhadap dirimu, apa alasanmu ingin memacarinya. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan ragu dan jangan bimbang terhadap semua kekurangan dan kelemahannya. Artinya ketika kamu ingin memacari dia, ingat dia punya kekurangan, ingat dia punya kelemahan, dan kamu sendiri sebagai temannya tahu persis kekurangan dan kelemahannya. Nah, jangan kamu jadi ragu dan bimbang karena kamu tahu karakternya bagaimana. Jadi kamu kayak berpacaran pun itu gak sepenuhnya. Berpacaran pun macari dia hanya karena sayang atau bagaimana ke orang lain atau gimana. Jadi sebenarnya kamu gak full heart ke dia. Untuk itu pastikan dulu kamu gak ragu sama dia, kamu gak bimbang sama dia, baru kemudian pacaran. Dan pastikan juga dia ada rasa ke kamu. Ya, jangan sampai kamu pacari dia, kamu dalam kondisi ragu, dalam kondisi bimbang. Wah, repot.
kamu hanya akan melukai dirinya dan melukai dirimu. So, pastikan nggak ragu, nggak bimbang. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah kuatkan komitmenmu. Artinya begini, ketika engkau memutuskan untuk memacari dia, maka kuatkanlah komitmenmu untuk kemudian sampai kepada pernikahan. Jangan berpacaran sama dia hanya karena ingin mencoba. Coba dulu deh. Kalau ternyata kami cocok, kami menikah. Padahal kamu udah tahu dia kan temenmu. Udah tahu karakternya, udah tahu modelnya. Jangan coba-coba. Ingat, harus komitmen. Supaya apa? Kamu tidak melukai dia, kamu juga tidak melukai dirimu. Dan supaya pertemanan kalian ini jangan rusak. Dan supaya jangan buang-buang waktu. So, itu dia, kuatkan komitmen terlebih dahulu sebelum kemudian memutuskan pacaran dengan dia dengan semua kekurangan dan kelemahannya. Oke? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah tanyakanlah kepada orang tuamu perihal hal tersebut. Ini penting banget. Contoh nih ke orang tua. Mama tahu kan teman saya kan, si ini. Oh iya, gimana? Di mana dia sekarang? Ma, kira-kira gimana kalau aku pacaran sama dia? Nah, ini penting banget. Maka orang tua akan berterus terang. Kalau selama ini dia punya kesan yang baik dengan temanmu ini, dia akan mendukung, orang tua akan mendukung. Oh, mama setuju. Tapi ternyata kalau kesannya nggak baik, maka orang tua juga akan bilang, oh mama nggak setuju. Atau papa nggak setuju. Nah, artinya tanyakanlah kepada orang tua perihal hal tersebut. Karena kalau kalian udah lama berteman, dan apalagi dia punya koneksi atau ada aktivitas kekeluargamu, terus kemudian ada hubungan emosional antara orang tua, saudara-saudara dan sepupu segala macam, itu perlu ditanyakan supaya tidak menjadi halangan di kemudian hari. Ingat, restu daripada orang tua itu sangat penting. Hormatilah ayah dan ibumu, kata firman Tuhan, supaya lanjut usiamu dan bahagia. So, sebelum berpacaran dengan dia, tanyakan dulu orang tuamu. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah pastikan, please, pastikan dia sudah benar-benar dewasa. Ya kan, kamu sebagai temannya tahu nih, apakah selama ini kamu yang tuntun dia, kamu yang arahin dia, jangan begitu, jangan. Karena kamu dapati dia masih kekanak-kanakan atau bagaimana. Nah, kamu kan tahu banget karena kamu temannya. Nah, untuk kemudian kamu memutuskan untuk memacari dia, sebelum memutuskan, maka pastikan dia dewasa. Kalau ternyata kamu dapati sampai detik ini dia masih kekanak-kanakan, ya jangan pacarin dong. Siapa yang rugi? Kamu yang rugi. Siapa yang rugi? Dia juga rugi. Apa keuntungannya? Ya mana keuntungannya dia kekanak-kanakan? Nggak ada keuntungannya. Yang justru ada buang-buang waktu. So, pastikan dia dewasa. Dan yang terakhir, apa yang harus kamu ketahui sebelum pacaran atau pacarin teman sendiri? Maka yang terakhir adalah, apakah dia benar-benar mencintaimu? Ya, jadi kalau kamu mau pacaran sama dia, maka pastikan begini, apakah dia benar-benar mencintaimu, atau jangan-jangan dia terpaksa? Terpaksa dalam arti hanya untuk menjaga pertemanan tadi. Kan sering terjadi waktu kita nyatakan cinta ya kepada seseorang, kepada teman kita, tapi kita ditolak. Akibatnya jadi gak enakan. Ada yang sampai gak jadi berteman lagi. Nah, dia pikir daripada hubungan ini, emosional pertemanan ini berakhir, ya udah aku terima. Gak boleh. Dia mencintaimu karena memang dia mencintai,
bukan karena terpaksa. Itu mesti teman-teman pastikan. Oke? So ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap engkau tidak salah mengambil keputusan. Dan saya berdoa yang terbaik menjadi pasanganmu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.